Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan nama saya Lukas Paredi dengan NIM 12S2415 dari Prodi S1 Farmasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktikum saya untuk mata kuliah PBO UAS Praktikum. Jadi pada kesempatan kali ini ujiannya dikerjakan secara individual bersifat source lokal dan itu berupa petunjuk umumnya, di mana setelah itu untuk pengumpulannya akan secara otomatis menggunakan GitHub Classroom untuk penilaian dan pengumpulan. Lalu di sini pada sesi ini saya diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan saya dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari. Nah, yaitu ada satu study case di Institut Teknologi Dell di mana penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil atau car dan sepeda motor atau motorcycle, di mana berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yaitu untuk mobil tadi hanya dapat diparkirkan pada area parkir yang dikhususkan untuk mobil. Begitu pula dengan sepeda motor untuk motorcycle. Nah, penempatan kendaraannya ke dalam area parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan atau vehicle diidentifikasikan dengan atribut nomor polisi atau plat, nama pemilik, dan jenis kendaraan. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Nah, area parkir atau parking area diidentifikasi dengan nama area, kapasitas maksimal, dan jenis kendaraan yang diizinkan. Keunikan area parkir dijamin melalui nama. Nah, jadi di sini dapat kita identifikasi bahwasannya sistem yang ingin kita kembangkan ini adalah untuk sistem parkir di Institut Teknologi Dell, di mana sistem penataan lokasi parkirnya ini terdapat beberapa entitas yang terlibat untuk sistemnya. Yang pertama, vehicle sebagai superclass ataupun parent class dari dua subclass yang ada di bawahnya, yaitu car dan motorcycle, di mana atribut yang ada pada vehicle atau kendaraan itu adalah plat number, owner, type. Nah, terus keunikannya itu nanti akan berada pada atribut plat number, di mana plat number dari mobil dan motorcycle itu nanti ada yang uniknya seperti itu. Terus di anak dari vehicle atau kendaraan itu ataupun subclassnya adalah mobil dan motorcycle, yang dimana nanti mereka akan diparkirkan berdasarkan kode unik ataupun plat number yang mereka miliki. Juga penempatan kendaraannya tadi itu tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Jadi itulah salah satu entitas yang terlibat lagi adalah area parkir atau parking area, di mana atribut daripada parking area tadi yaitu ada nama, kapasitas, dan alloy type ataupun jenis kendaraan yang diizinkan seperti itu. Nah, ini keunikan area parkir dijamin melalui namanya. Maksudnya keunikan itu adalah primary key-nya gitu. Jadi primary key-nya dari si kendaraan tadi adalah plat number, dan primary key dari area parkir atau parking area tadi adalah name atau nama. Nah, terus untuk code base-nya kita mensimulasikan tadi study case-nya dalam solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep object oriented dan ORM berbasis JPA, di mana seluruh data tadi disimpan pada database per system. Dan kita dibebaskan menggunakan driver database misalnya H2, MySQL, PostgreSQL, dan lain-lain sesuai pilihan kita masing-masing. Dan pada repositori nanti telah disediakan pom.xml
yaitu file untuk menambahkan dependensi driver, database yang kita pilih. Lalu kita dapat mengubah grup ID tadi pada form XML menjadi nomor induk mahasiswa kita. Terus ada juga persistent XML, itu konfigurasi ulang untuk JDBC URL, driver class, credential sesuai database kita. Lalu ada satu file lagi, yaitu driver pbo.f01.app, yaitu driver class utama kita. Jadi dapat kita identifikasi bahwasannya program yang akan kita buat ini akan mengaplikasikan konsep OE, konsep yang sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya, terlebih untuk materi object oriented, yaitu ORM berbasis JPA, di mana data-data yang akan kita inputkan nanti akan tersimpan di dalam database kita. Database apa? Database persistent, yaitu akan disimpan otomatis ke dalam sistem, atau mungkin kita dikasih kebebasan di sini sesuai yang dibilang, bebas menggunakan database-nya apa saja, misalnya H2 atau misalnya MySQL, Postgre dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk tugasnya ada 5. Yang pertama kita diberikan tugas untuk membuat desain dari database kita. Kita disuruh menggambarkan struktur basis data yang sesuai ke dalam bentuk diagram physical data model atau PDM. Ini nanti akan dikumpulkan dan dinilai secara manual di tanggal 26. Selanjutnya ada juga tugas yang kedua, ini mengembangkan entity classes yang representatif. Ini maksudnya pendefinisian entity lah, apa saja yang kita temukan tadi dari study case ini, seperti itu. Lalu akan didefinisikan menggunakan annotation atau persistent.xml. Ini juga dinilai secara manual. Nah, tugas yang ketiga, 4 dan 5 itu yang akan dikumpulkan setelah akhir sesi praktikum. Yaitu yang pertama, di tugas yang ketiga yaitu register entity. Kita akan membuat sebuah fitur untuk penambahan data kendaraan dan area parkir melalui stdin. Lalu ada juga beberapa format untuk input nanti, yaitu area add, juga vehicle add. Itu fiturnya nanti ya. Terus ada beberapa test case yang mungkin akan dapat dicoba nanti. Terus tugas yang keempat itu kita akan menemukan sebuah fitur untuk menempatkan kendaraan ke area parkir, yaitu untuk memvalidasi kapasitas dan jenis kendaraan. Itu untuk fitur untuk kita mengetahui apakah ada kapasitas yang tersedia sekarang dan jenis kendaraannya apa, seperti itu. Ini juga ada beberapa test case yang nanti akan dapat kita coba untuk pada saat program dijalankan. Selanjutnya tugas yang kelima itu untuk menampilkan data area parkir dan kendaraan di dalamnya, display all. Terus ini ya sekedar untuk menampilkan keseluruhannya lah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa folder, yaitu yang pertama ada folder source code, di mana dalam folder source code ini berisi program yang akan kita gunakan. Nah, jadi struktur dari program yang akan kita buat ini yaitu adalah source code, garis miring main, garis miring Java, garis miring PBO, garis miring F01, garis miring driver, dan juga model. Jadi dia terdapat 2 folder driver dan model, yang dimana isinya nanti untuk folder driver adalah apps Java, dan model tadi berisi model car Java, motorcycle, parking area, dan vehicle. Nah,
pertama untuk di modelnya tadi seperti yang sudah kita jelaskan, ini untuk di model vehicle dia superclass ataupun parent class dari si car dan motorcycle, di mana nanti dia akan menjadi sebuah entitas dengan nama tabelnya tadi vehicle dan akan meneruskan ataupun mewariskan nilai-nilai apa saja yang dia punya tadi ke anak-anaknya. Nah, terus di Java sendiri dia didefinisikan sebagai public abstract class vehicle. Public abstract class kenapa? Karena dia memiliki merupakan sebuah abstract class yang dapat dipakai oleh kelas lain atau model lain gitu. Nah, untuk pengidentifikasiannya atau pengunikannya tadi itu berdasarkan plate number, di mana plate numbernya tadi akan sebagai ID ataupun primary key-nya seperti itu. Terus jadi di dalam tabel vehicle tadi ada beberapa kolom yang akan kita buat, yaitu kolom plate number, owner, dan type. Terus dengan relasionalnya ataupun kardinalitasnya itu many to one, dan dia menggunakan konsep join column dengan parking area name seperti itu. Nah, terus itu tadi sebelum public vehicle ini yang di atasnya ini yang saya tunjukkan ini merupakan gimana ya penerapan ataupun konsep ORM atau object relational mapping untuk mendefinisikannya. Misalnya dia di Java sebagai objek, kita akan meredefinisikannya untuk biar dia di database itu sebagai tabel seperti itu. Nah, tadi kan itu kita definisikan sebagai sebuah tabel yang memiliki beberapa kolom. Nah, kalau di Java sendiri kita definisikan dia sebagai sebuah objek yang atributnya juga sama, dan dia di sini terdapat beberapa fungsi getter dan setter yang akan dapat diakses oleh kelas-kelas lainnya, yaitu get plate number, get set owner, get set type, get set parking area seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu tadi kan superclass-nya. Nah, untuk di car sama motorcycle ini kurang lebih isinya juga sama, dimana dia akan mewariskan atribut segala jenis atribut dari vehicle tadi, dimana yang akan kenapa kita buat ini yaitu untuk mengunikkan sesuai dengan yang dibilang tadi di soal, dia akan dibedakan berdasarkan kata kuncinya tadi, apakah dia car atau motorcycle seperti itu. Ini dia car atau motorcycle. Jadi kurang lebih dua model ini selain sebagai subclass atau anak dari si vehicle, dia sebagai tempat untuk menampung tipenya tadi untuk mengunikkan atau memisahkan tadi. Terus yang terakhir, model yang terakhir ada parking area. Nah, nanti dia akan untuk di dalam ORM tadi dia akan didefinisikan sebagai entitas dengan nama tabelnya parking area, yang dimana kolomnya itu ada name, capacity, dan allowed type, dengan relasinya atau kardinalitasnya itu one to many, dan dia akan disimpan dalam menggunakan release, dan itu tadi untuk di ORM-nya. Tapi untuk dia sebagai objek di Java,
dia juga sama, atributnya apa aja yang dia punya, ini constructor-nya. Dan ini ya kurang lebih juga sama, berisikan fungsi getter dan setter. Nah, terus itu tadi model-model apa saja yang sudah kita buat. Nah, terus pengimplementasiannya di apps.java, kita mengimportkan library-nya tadi, dan tidak hanya library dari model tadi, ada juga java.util.star ini kita menggunakan semua fungsi dari si Java library. Ada juga Jakarta persistence, ini kita mengimportkan library dari c.xml tadi. Ada juga ya ini untuk menunjukkan lokasinya tadi. Nah, terus kita definisikan kelasnya tadi itu sebagai apps, di mana dia mempunyai dua atribut, yaitu EMF dan EM, di mana EMF itu sebagai entity manager factory dan EM itu entity manager. Ketika program nanti dijalankan, dia akan mengkoneksikannya tadi ke persistent unit name, yaitu parkit PU. Ini hanya sebatas untuk mengkoneksikannya dengan database yang sudah kita buat tadi, database persistent itu di .xml ini, meta-inf. Terus ini untuk menerima inputan, dan inputan baris selanjutnya dan lain-lain seperti itu. Ini untuk menutupnya, dan ini untuk menghentikan koneksinya ke database. Terus ini berisikan logika pemrograman yang akan kita jalankan nanti. Ini fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, yaitu area add, vehicle add, park, dan display all. Nah, ini fungsi untuk area add, fungsi untuk vehicle add, park, dan seterusnya. Nah, ini untuk fungsi display. Nah, itu kurang lebih pengimplementasian kodenya. Nah, terus kita akan coba menjalankannya di menggunakan command prompt tadi, dimana ini sebelumnya sudah saya coba jalankan, yaitu menggunakan instruksi nvn clean compile exec java dexec main class bbo f01 drive apps, dimana ini untuk mengcompile untuk clean compile tadi menggunakan Maven, dimana ketika dia berhasil dia akan meminta inputan seperti itu. Nah, inputannya tadi saya ambil berdasarkan testinput.txt ini. Nah, ketika saya inputkan, maka dia akan mengeluarkan ketika kita meminta display all. Tadi kan di atas ini hanya sebatas penginputan data ke database-nya tadi. Nah, ketika kita ingin menampilkannya menggunakan display all, akan keluar semua data-data yang sudah kita inputkan tadi, seperti ini. Nah, itu pengimplementasiannya menggunakan command prompt itu untuk auto-compile tadi menggunakan Maven. Nah, untuk hasil di GitHub-nya, masih apa Pak? Untuk hasil di GitHub-nya mendapatkan tanda silang, yang artinya di sini saya mengidentifikasi beberapa kesalahan ataupun kekurangan yang saya buat. Itu yang pertama, yang membuat saya gagal itu yang pertama itu pada sistem yang akan kita pada
pada folder yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah diupload oleh Bapak, program yang diminta itu menggunakan Maven. Sedangkan saya sendiri selama praktikum PBO belum pernah menggunakan Maven untuk auto compile-nya, dan juga yang saya analisis ada beberapa kesalahan seperti yang sebelumnya di punya Bapak, nama persistennya itu terdapat kesalahan penulisan file, nama file, di mana ini tadi persistence.xml, yaitu di mana akan menyebabkan error karena kesalahan penulisan nama file. Itu yang kedua. Yang pertama tadi sebelumnya saya tidak mempunyai autocompile Maven tadi. Terus yang ketiga, program yang Bapak minta sebelumnya itu menggunakan JDK 17. Sedangkan JDK yang saya gunakan itu versi JDK 11. Nah, itu beberapa kesalahan yang saya coba sesuaikan agar dapat dijalankan. Nah, saya sesuaikan berdasarkan pom.xml ini. Dapat dilihat di mana saya juga menyesuaikan propertinya tadi. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah bilang bahwasanya saya tidak mempunyai Maven compiler. Jadi caranya saya mengatasinya itu setelah selesai praktikum saya mendownload Maven compiler agar dapat digunakan. Jadi saya mendownload Maven compiler dan melakukan setup dan instalasi manual setelahnya. Terus satu lagi, di sini saya mengubah di bagian pluginnya ini, saya sesuaikan dengan Maven yang saya punya. Jadi untuk menghubungkannya yaitu pada file pom.xml tadi saya mengedit atau memodifikasi pluginnya agar sesuai dengan Maven yang versi Maven yang saya punya. Terus juga saya beberapa kali error karena file driver yang saya punya tadi apps.java tidak terdeteksi sebagai main class di sistem. Ternyata karena pada pom.xml yang sebelumnya dibuat oleh Bapak terdapat satu kekurangannya, itu untuk file dia type penulisan alamatnya salah. Ini seharusnya tadi kurang kata drivernya seperti itu, makanya sistem membaca error yang seharusnya ada tulisan drivernya di sini. Seperti itu salah satu yang saya identifikasi. Terus di sini juga saya ubah bahwa ada beberapa typo tadi, seperti nama file tadi. Ini tadi awalnya persistence Pak, saya ubah menjadi persistence. Terus untuk versi JDK-nya juga saya ubah agar sesuai dengan versi JDK yang sudah saya punya sekarang. Seperti itu Pak. Nah, terus itulah beberapa kendala saya dan alasan mengapa saya tadi mendapatkan tanda silang yaitu 0/12. Nah, dan berdasarkan hasil analisis saya dapat disimpulkan kenapa saya mendapatkan hasil seperti berikut. Dikarenakan ada beberapa error yang terjadi, yaitu error pada saat saya identifikasi ternyata memang dari awal bawaannya struktur sistem yang telah diberikan ataupun modul praktikum yang diberikan tadi ada beberapa yang salah seperti itu Pak, yaitu mulai dari nama persistence-nya terdapat salah ataupun typo penulisan nama persistence, juga menggunakan JDK yang versinya berbeda dengan yang saya punya,
yaitu JDK yang diminta oleh sistem JDK 17, sedangkan JDK yang saya punya itu JDK 11. Terus juga menggunakan auto compiler Maven, sedangkan saya menggunakan sedangkan saya tidak saya belum punya auto compiler Maven, jadi saya harus menginstalasi dan men-setup-nya lagi, Pak. Terus saya juga melakukan beberapa penyesuaian di pom.xml-nya agar sesuai dengan apa yang saya kriteria-kriteria yang sudah saya punya sebelumnya, Pak. Jadi sekian presentasi daripada saya. Kurang lebih mohon maaf, Pak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Sekian daripada saya. Terima kasih, Pak.